Oke, ayat 3 bunyinya. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ini semacam ajakan kasih sayang, tapi juga serius. Dengarlah dan lakukanlah. Musa mengingatkan bahwa ketaatan itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kunci untuk hidup yang baik dan diberkati. Frasa negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu gambaran kelimpahan yang Tuhan sediakan. Tapi syaratnya adalah setia dan taat. Makin terasa ya, hubungan antara iman dan berdekat. Siap lanjut ke ayat 4? Ini salah satu ayat paling terkenal. Lanjut. Mantap! Ayat 4 ini inti dari iman orang Israel, disebut juga Shema. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema berarti dengarlah, tapi bukan cuma sekadar dengar dengan telinga, melainkan dengar yang menghasilkan respons, yaitu ketaatan. Dan ayat ini menegaskan keesaan Tuhan. Dalam dunia kuno yang penuh dewa-dewa, ini adalah ikhlas radikal. Kiwas jat sedes Tuhan, dan mencerite. Ayat ini juga di dasar teologi monoteisme. Tuhan itu Esa, unik, tidak ada yang sebanding dengannya. Siap lanjut ke ayat 5, ini lanjutan dari deklarasi iman tadi. Lanjut. Ayat 5 bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini respons langsung setelah pengakuan bahwa Tuhan itu Esa, bukan sekadar percaya, tapi mengasihi dia secara total. Hati, jiwa, dan kekuatan melambangkan seluruh keberadaan manusia. Pikiran, perasaan, kehendak, bahkan tindakan. Yesus juga kutip ayat ini sebagai hukum yang terutama. Artinya, kasih kepada Tuhan itu fondasi dari segala hal dalam hidup orang percaya. Kita lanjut ke ayat 6, masih nyambung banget sama yang tadi. Lanjut ke ayat ke-6 sampai ayat yang ke-25. Kita rangkum sekalian ya. Siap. Kita rangkum dari ayat 6 sampai 25 ya, biar utuh. Jadi mulai dari ayat 6 sampai 9, supaya firmannya itu tidak hanya dihafal, tapi tertanam dalam hati, diajarkan terus-menerus ke anak-anak, dibicarakan di rumah, di jalan, waktu bangun, sampai mau tidur. Bahkan disuruh diikat di tangan dan dahi, dituliskan di tiang pintu rumah. Ini menandakan bahwa firman Tuhan harus jadi pusat dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma di gaya hidup. Lalu ayat 10 sampai 15, Tuhan ingatkan, kalau nanti mereka sudah tinggal di negeri yang penuh berkat,